Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Nizar, dan video kali ini saya akan membahas tentang ERP. Langsung saja ke videonya. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa teori tentang ERP ya teman-teman. Teorinya simpel saja, teman-teman, hanya beberapa saja. Langsung saja di bagian sini. Nah, untuk materi pertama itu ERP SRP priority dan prime priority. Nah, materi kita ini tentang priority terlebih dahulu untuk menentukan router yang aktif. Nah, priority ini seperti kita mengaktifkan sebuah router, teman-teman. Nah, router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Nah, untuk default priority itu atau paling dasarnya default priority itu hanya mencapai 100 saja teman-teman, dan range priority ini mencapai 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, untuk priority ini misalkan router A dengan router B, router A memiliki priority yang lebih tinggi daripada router B. Nah, router A ini akan terpilih dan akan diaktifkan menjadi priority yang tertinggi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada prediction, yaitu kemampuan untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas ESRP yang lebih tinggi ya teman-teman. Nah, priority ini seperti menetapkan sebuah priority yang awalnya tinggi, dan misalkan ada router yang lebih tinggi lagi, dia masih tetap dengan kasta yang masih tertinggi ya teman-teman, atau bisa dibilang menjadi router yang masih aktif walau router lain priority-nya tuh lebih tinggi dibandingkan router yang ditetapkan ini teman-teman. Itu fungsi dari prime priority. Nah, begitu segitu saja untuk cari ESRP, yaitu priority dan priority ya teman. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah menyebarkan beberapa topologi untuk kita konfigurasi ESRP ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, yaitu untuk di bagian jalur ini saya sudah menyiapkan, yaitu IP-nya 192.168.1. Lalu di bagian sini untuk jalur ini saya sudah menyiapkan 192.168.0.1, dan jalur sini itu IP-nya sama, hanya berbeda di tempatnya saja teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja di bagian sini kita aktifkan keseluruhan perangkat yang ada di sini. Kita start terlebih dahulu /s001 Oke, kita langsung saja masukin IP-nya, interface IP add. Kita lihat dulu untuk menuju sini berarti 17 ya teman-teman. Oke, 172 16 22 1 selanjutnya interface //1, lalu IP add 192.168.2.1 ya teman-teman. Dari sini ya 2.1 2.2 aja teman-teman, 255 lalu 0. Oke, seperti ini sudah selesai untuk konfigurasi bagi router 1. Kita ke bagian sini, lalu interface range sudah aktif. Lalu interface lagi, kita masukin IP-nya 192.168.2.2 ya teman-teman, karena di bagian sini sudah dipakai 2.1, lalu sini 2.2 ya teman. Maaf teman, di bagian sini pakai router yang di sini ya teman, IP yang di sebelah kanan, berarti 0.1 ya teman. 255 dan 0.
Nah, lalu masuk lagi ke interface Geek/Node/1 IP address-nya kita masuki yang tadi, yaitu 192.168.2.2 ya teman-teman. Mau 2.1 255 Oke, sudah beres di bagian sini. Lalu kemudian bagian sini juga saya akan konfigurasi and return save, lalu interface international maaf satu. Nah, esa kita interface lagi international IP add yaitu 192.168. Kita lihat terlebih dahulu international berarti menuju ke switch, berarti bukan 192, 172, 16, 22, lalu tadi kan satu sudah kepakai, lalu 255, lalu kita masuk untuk yang terakhir interface di Geek/Node/1 IP add yaitu 192.168.0.2 ya teman-teman. 255. Oke, kita langsung ke bagian switch. Kita angkat terlebih dahulu dan interface FA F1 sampai 2. Oke. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan konfigurasi routing ya teman-teman. Nah, agar kita bisa mengaktifkan atau kita bisa komunikasi antar router sesama router ya teman-teman, dan juga akan ke-detect untuk HSRP nya teman-teman. Kita langsung saja exit. Bagian sini kita langsung IP ya teman-teman. Nah, untuk destinasinya kita ke atas ya teman-teman. Bagian sini, untuk di bagian sini kita memakai router default ya teman-teman, routing default. Kita ke bagian sini, IP destinasinya berarti 2.0. Kita langsung saja 192.168.2.0. Nah, seperti itu teman-teman. 255. Lalu kita masuk 192.168.2.1 ya teman. Nah, setelah seperti ini kita juga IP route lagi, namun di bagian sini kita defaultnya ya teman-teman, yaitu 0.0.0.0. Nah, seperti ini sudah selesai teman-teman untuk di bagian sini. Lalu kemudian di bagian sini juga kita akan routing. Kita exit IP root yaitu 192.168.0.255.255.255.0, lalu pakai 192.168.0.1 ya teman, karena 2 yang di bagian watak ini. Kita enter IP root lagi 0.0.0.0.0, yaitu 192.168.0.1. Kita juga jangan lupa untuk bagian tengahnya kita copy. Langsung saja di bagian sini exit, lalu kita masuk IP root, masukin destinasinya dari yang kedua itu ya teman-teman, itu 172.16.22, lalu 0 ya teman-teman, 255.0, itu pakai 192.2.1 ya teman-teman, 2.2 ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita ganti bagian sininya menjadi 0.2. Oke, sudah beres ya teman-teman. Kita coba untuk menguping. Nah, oke, sudah sesuai ya teman-teman. Nah,
Lalu kemudian kita akan konfigurasi ESRP-nya teman-teman. Langsung saja di bagian sini saya pilih untuk bagian router kiri, teman-teman terserah mau router kiri atau router kanan. Dan untuk router tengah itu router virtual IP ya teman-teman. Jadi tidak usah di apa-apakan, kita langsung saja di bagian sini masuk dulu interface klik no ses. Kita masuk ke bagian sini ya teman-teman, ses 0. Lalu kita langsung standby. Nah, kita tanda dulu. Nah, di sini ada yang namanya group number. Nah, di sini kita pilih satu saja teman-teman. Itu range-nya ya teman-teman. Bagian sini 0 sampai 4095 ya. Lalu abis itu kita tanya lagi. Nah, di sini kita masukin IP ya. IP versi 4. Teman-teman juga bisa IP versi 6. Kita langsung saja. Untuk IP-nya kita menggunakan IP yang menuju ke switch ya teman. 72, lalu 16, 22, lalu kita menggunakan 254 ya, sebelum broadcast. Kita lihat di sini ya. Kita enter, lalu kita standby lagi. Kita pilih priority ya teman-teman, priority. Nah, untuk priority yaitu tadi yang sudah saya jelaskan 0 sampai 255 dan defaultnya itu 100 ya teman-teman. Nah, sebagai contoh kita menggunakan 10 dulu ya. Lalu standby lagi firm. Nah, firm ini untuk mempertahankan priority dari router ini ya teman-teman. Kita langsung saja di bagian sini. Kita ketik lagi interface gig no ses 0, lalu standby. Nah, ketik satu lagi, satu, lalu kita masukin IP-nya yaitu 172, 12, 22, lalu 254 ya teman-teman. Kita langsung enter, lalu kita standby lagi. Kita menggunakan, nah di sini kita tidak menggunakan priority ya teman, kita hanya menggunakan firm saja karena priority sudah terpakai oleh yang tadi ya teman-teman. Lalu enter. Nah, setelah itu kita akan tes di bagian PC sini ya teman-teman. Kita langsung saja kita ke desktop, lalu ke command prompt, kita isi dulu IP configuration. Nah, di sini kita gunakan 128 22, lalu kita pilih 4. Bagi sini 255 0. Lalu bagi sini kita menggunakan IP default yang sudah kita buat ya teman-teman. Kedua saya yaitu 254. Nah, setelah seperti ini sudah selesai, kita coba nge-ping. Kita coba ke prompt ping itu 192.168.0.1 ya teman-teman. Kita tunggu apakah berhasil, apakah tidak. Nah teman-teman bisa lihat bagi sini sudah reply teman-teman, TTL yang berarti kita berhasil. Nah, di sini request timeout lagi, kita coba lagi. Nah, kita coba lihat. Biasanya untuk request timeout ini ada problem ya teman-teman. Nah, sudah 3 seperti ini ya, artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi ESRP ya teman-teman. Coba pin yang lain lagi, coba 192.168 ya 2.2. Nah teman-teman bisa lihat bagi sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, untuk cara kita melihat berhasil apa tidaknya, kita langsung saja ke cluster, lalu kita masukin IP yang tadi kita pinkan, misalkan 22 ya. Nah di sini bisa lihat 10 ms transfer complete ya, artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi ESRP nya teman-teman.
Kita coba lagi bagian yang lain, IP yang lain, cluster, lalu 192.168.0.1 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bagian sini sudah ada 2 ya teman-teman, yaitu untuk menyambung ke bagian sini dan bagian sini ya teman-teman. Nah, bagian sini dan bagian sini. Nah, artinya kita sudah berhasil konfigurasi IRSP ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja untuk teori dan praktek IRSP ya teman-teman. Nah, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam praktek ataupun dalam teori ya teman-teman. Mohon dikoreksi lagi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.